gue Lulu Bong dari Qualita Company. So, buat yang belum tahu Qualita itu ngebantu brand owner and designer menambahin value and customer experience untuk brand mereka dengan sustainable packaging strategi, design, and printing dari Qualita. So, today gue bakal ditemenin sama dua laki-laki. Ada Fadil dan ada Sugap. Ayo, masuk. Malu-malu banget sih. Halo, gue Sugap buat ngurusin video-videoan. Oh, di dalam tapi itu di dalam kamu? Kamu kan ngurusin video. Aku jadi artis. Halo, aku Fadil, aku tukang desain. Kita kan packaging company. Nah, kita ngelihat banyak banget di luar sana yang packagingnya masih ada yang kurang sesuai dengan functionnya atau nggak desainnya masih kurang. Padahal kayak produknya itu bagus. Oke, tema kali ini itu soal good versus bad packaging. Jadi bad packaging di sini bukan berarti benar-benar bad banget ya. Kita bakal bahas head to head brand yang mereka value-nya mirip-mirip, persona target marketnya juga mirip-mirip. Terus kita bandingin bukan barangnya, tapi yang kita bandingin itu packagingnya. Nanti yang akan kita nilai itu dari functionnya, dari desain, dan dari mereka sustainable atau enggak. Oke, ini katanya favorit kalian berdua. Ha, benar. Sugap. Yes. McD, Fadil, Triple Burger. KFC. Sekarang kita bahas benar-benar dari bukanya. Kalian juga ada nilai sendiri. Nanti kita bertiga nilai yang dari 3 skor itu, dari functionnya, desainnya, sama sustainable, siapa yang menang. Nah, biasanya lu berasa ada yang miss nggak dari packagingnya McD? Kayak lu pernah nggak beli McD siang nih, terus lu baru makan sore, kualitas ayamnya jadi kurang gitu gara-gara salah packagingnya nih, keringetan gitu. Oh, kalau salah packaging bisa kayak gitu ya? Iya, lu sering beli KFC nggak? Kalau gue sih sering sih, tapi gue sering makan di sana. Kalau misalnya dibungkus paling lewat ojek online. Tuh McD deal pakai kabel tis. Kalau gue disimpul. Iya. Kalau dari sini sebenarnya yang lebih sustainable itu KFC. Oh iya. Kenapa? Kalau dari kabel ties doang, karena ini dibuang lagi. McD ini dia pakai kabel ties yang notabene rada susah dibuka. Kadang-kadang kalau orang salah itu mereka bisa langsung gunting. Jadi kayak sebenarnya bagus, maksudnya mereka tuh buat biar si foodnya ini nih kejaga. Tapi jadinya sayang aja kalau kayak gini, banyak orang yang nggak tahu plastiknya langsung main digunting gitu. Padahal bisa dipakai lagi gitu. Padahal bisa dipakai lagi atau enggak tuh tinggal diputar kayak begini. Kurang informasi gitu loh soal kayak kabel ties itu tuh bisa dicopot pakai digunting doang atau dibuka begini. Jadi kalau gini kan masih bisa dipakai ulang nih plastiknya. Oh iya. Nah dari segi plastik juga, gue nggak tahu harusnya kan plastik udah di ban kan? Ini sebenarnya kokoh. Cuman nggak tahu kenapa hari ini nggak kokoh. Tapi ini ada bolongannya, Ci. Ada bolongannya. Kalau dari fungsi itu si McD ini udah bener, dia tuh ada bolongannya. Terus nih banyak yang orang nggak tahu. Di sini tuh ada spicy, regular, sama special. Di sini tuh harusnya dia diginiin. Nah, buat bedain, yang ini tuh spicy, yang ini tuh regular, ini tuh ada ayam regular. Jadi kalau lu banyak pesennya, kita tuh dari luar udah tahu, nggak usah dibuka-buka dulu. Sumpah ini gue baru tahu. Cuman gue nggak pernah ngelihat si McD ini beginiin si packagingnya mereka. Sebenarnya well design. Kurangnya ini mereka ini kayaknya karena di dalamnya ini nggak ada varnishnya atau si laminating, jadinya dia bisa hancur begini gitu. Tapi mungkin dia melakukan hal ini karena dia mau keep sustainable. Di sini sih nggak ditulis sih dia bahan recycle atau enggak. McD ini sebenarnya dia ada salahnya di sininya diperforasi sama dia, mungkin biar lebih gampang ditekuk gitu. Emang ini tuh sebenarnya bisa buat dipisah. Jadi biasanya kan kadang ada nasi nih, ada nasi sama ayam, jadi ini bisa jadi kayak piringnya mereka gitu loh. Jadi di sini buat sambal segala macam, jadi bisa makan flat. Oh iya. Tapi ayamnya menurut lu gimana? Oh kalau ayamnya sih gue suka McD. Oke siap. Menurut gue packagingnya lebih kokoh yang KFC, soalnya dia nggak kebagi 2 piece kayak gitu nih. Kalau ini kan kebagi 2, jadi kayak 2 nih. Kalau misalnya ini kan jadi 1 terus ada ditutup. Jadi lebih ngelindunginnya langsung semua. Sama kayaknya ini
nggak dilem. Kalau itu dilem nggak sih? Ini ya? Ini di lem. Di mana? Oh, di bawahnya pakai. Ini Iya. pakai kertas apaan sih? Ini pakai kertas ivory namanya. Nah, kalau food grade dia ada labelnya Oh, nih, iya, dia iya. udah nunjukin Iya, iya, food bener, grade, bener. tapi nggak bisa di microwave. Iya. Terus Pasti kebakar. dia ada tulis di sini raised on local farms, best quality chicken, freshly prepared in our kitchen. Di sini jadi dia kasih lihat ayamnya itu benar-benar terpercaya lah, bagus. Terus di sini ada ininya juga, mereka kasih lihat sosial medianya mereka sama website. Jadi kalau untuk misalnya kalian mau tag lagi makan KFC-nya segala macam, tahu mesti tag kemana. Tapi sama juga nih jeleknya nih, mereka nggak, si bolongannya ini nggak dicabut, harusnya dicabut. Oh iya. Jadi biar si udaranya itu keluar, jadinya nggak letoy kayak gini. Oke, kita bahas dari function dulu ya. Dari function itu kita ngebahas soal protectionnya, dari penahannya bisa senahan apa sama barang di dalamnya, terus kemudahan dibuka, ditutup, sama materialnya itu lebih menang yang mana. Dari gue protectionnya sebenarnya juga sayang banget ini si McD begini. Mungkin kalau dia nggak ada perforasinya dia akan tetap masih stay sih. Kalau untuk gampangnya si apa namanya, tim McD-nya itu untuk assemble dia punya packagingnya, jadi kayak dari flat terus ngenekuk, itu sebenarnya gampangan McD daripada KFC. Tapi kalau ngelihat dari ketahanannya kayak begini, ya kali untuk yang function KFC menang. Yes. Dari desain, Gue sih dari desain lebih suka McD. Lebih simpel aja gitu, nggak rame, nggak narsis. ada kayak gini juga nih, spesial regular, spesial gitu. Sini kan kayak nggak ada. Selera desain gue pribadi pasti gue milih si McD. Iyalah. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan sebuah brand yang sedang jualan ayam, itu gue lebih milih KFC. Soalnya di sini lengkap, brandingnya di. Tapi kan semua packaging ayam rata-rata gitu semua, Dil. Enggak juga. Kayak persegi panjang, kotak gitu. Packaging Kalau mana ini ada kan segitiga enggak. tiganya. Ya, itu kan bisa. Sorry, Gimana sih? sorry. Segi estetik doang gini sih gue. Tapi kan Clean aja. Mungkin kasih lebih hard selling kali ya. Nah iya. Lu pribadi Kalau apa? gua McD pribadi, apa? McD sih. Ya udah, McD. oke. Lu maksa gue milih McD sih. Kayak menurut gue KFC itu menang di infonya. Untuk yang desain, gue sebenarnya lebih suka McD karena dia ada sih yang bisa ditekuk-tekuk ini walaupun tidak digunakan. Terus kalian kalau perhatiin itu, mereka kalau ayam goreng dia tulisnya ayam goreng McD. Kalau burger tulisnya burger. Tuh. Kalau itu jadi mereka packagingnya tuh beda-beda sesuai sama si barangnya itu. Iya, deal. Terus ya kalau gue pribadi seneng aja sih ngeliatnya clean McD gitu kan. Cuman emang dia cuman lack of information, kayak ini dipanasinnya mesti gimana sih, boleh di microwave atau enggak. Unsur desain itu dari bentuk, dari desain style, dari informasi sama dia punya dari brilliantnya yang ini, gue tetap pilih McD. Yes. Oke, sekarang sustainable dari lo sekarang. Udah deal. Dari segi kekuatan dan lain-lain ya jelas si KFC. Ini blok juga ya. Jadi Blok tuh apa? blok color Blok warna. si Oh. warnanya. Sama aja kalau misalnya dilihat dari segi penggunaan tinta juga sama aja. Hubungannya apa sama blok color? Enggak, kan itu kan di Sustainable. sustainable itu kan ada yang poin-poinnya, ada yang kekuatan nih. Terus juga bisa mudah diuraikan atau enggak. Biasanya kalau misalnya terlalu Oh. banyak tinta itu susah diuraikan. Oh, iya. Gua tadi mikir ini clean dan sedikit itu, tapi ternyata di bawahnya di ram. banyak blok ini. Iya, blok gitu blok ya, warna. warnanya. Jadi kayaknya masih KFC. Lihat dari sini aja gue udah KFC sih. Dari Cuman tetap sustainable, ayam kan? gue lebih suka McD. Iya. Oke, dari material yang si KFC ini kayak benar-benar nggak ada varnisnya loh. Soalnya gini, kalau dari semua itunya sama nih mereka sustainable-nya, dua-duanya nggak dilaminating. Nah, yang bisa kita lihat sekarang itu seberapa hemat desainnya.
untuk dia nggak makan kertas, jadi ukur. Ini ukurannya kurang lebih 23, ini 29, berarti yang lebih hemat itu si McD. Dia tuh lebih menghemat kertas. Hemat kertas itu lebih sustainable. Hemat kertas itu soalnya hematnya banyak, dari hemat cost, dari hemat transportnya, volumenya. Jadi pas dikirim gitu, berarti kalau lo pesennya 2 ayam, kan dapetnya segini nih gedenya nih. Kalau lo pesennya 200 ayam, berarti bakal gede banget. Nah kalau ini, lo pesen 2 ayam segini, ini tingginya aja udah beda. Berarti kalau lo pesen 200 ayam, volume buat ngirimnya itu tuh akan lebih hemat. Gitu, jadi itu yang lebih sustain. Jadi McD yang menang. Yes! Kita nilai kan dari 3 yang tadi, dari function, design, dan sustainable. Berarti tetap McD yang menang. Nggak usah, Jangan kecewa. Perlu diomongin, good vs bad packaging itu bukan berarti bad packaging itu yang benar-benar bad ya. Tapi memang mungkin fungsinya, salah satu fungsinya aja yang masih kurang dari yang kompetitor yang satunya. Terus kalian yang mau brandnya di review, atau kalian ada mau ngelihat brand siapa sama siapa yang head to head untuk di review packagingnya, boleh komen di bawah. Yes. Thank you, bye bye. Dah.